Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami masih boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Kau Tuhan. Kami sudah mendengar pujian-pujian penyembahan untuk Kau Tuhan. Kiranya biarlah ibadah pagi ini Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan. Urapi kami semua juga alat yang kami pakai di Zoom ini Tuhan biar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau yang pasti memberkati kami pagi ini. Dan kami percaya yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat pasti Engkau Tuhan sembuhkan. Bahkan yang terikat Kau akan lepaskan kami dari segala belenggu yang mengikat kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju berkata, amin. Ya, shalom, selamat pagi. Kedengaran ya suara saya ya. Ini saya ditugaskan kembali untuk melayani Tuhan Yesus tentunya ya. Juga Bapak Ibu yang sudah bersiap sedia ya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati ya, biar apa yang menjadi pesan Tuhan pagi ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Tema yang saya sudah sediakan siapkan adalah membawa damai Tuhan Yesus Kristus. Apakah sampai hari ini kita sudah membawa damai buat sekeliling kita, juga damai kita kepada Tuhan Yesus? Maaf kata ya, terkadang saya pernah menjumpai ya orang yang tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Selalu menyalahkan Tuhan, selalu bersungut dengan Tuhan. Kenapa orang itu diberkati kok saya tidak? Ada lagi juga yang teman saya, kayaknya saya sudah putus harapan suami. Lebih baik saya mati. Saya sudah tidak berguna itu. Ada lagi yang begitu. Ya, kadang-kadang saya pikir, kenapa ya? Kita ini kan semua Yohanes 15 ayat 16 kan? Bukan kau yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kita harus menyadari ya, kita ini adalah orang bukan hanya yang terpanggil, tetapi orang yang terpilih. Tapi terkadang kita nggak bisa berdamai dengan Tuhan, terlebih lagi nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Ya, hari ini ada 5 hal yang penting yang harus kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar menjadi dampak hidup ini. Ya, menjadi terang, menjadi kesukaan buat Tuhan terutama. Juga kesukaan bagi sahabat-sahabat kita. Apalagi kita ini semua pagi ini ya adalah hamba-hamba Tuhan. Kita harus menyadari ya, hidup ini singkat. Tidak ada yang tahu kita masih bisa hidup sekarang, puji Tuhan. Besok belum tentu, terlebih lagi seminggu lagi. Itu rahasia Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena baru-baru ini tanggal 3 Februari saya opnam kembali karena saya kena serangan jantung ya. Tiba-tiba di tanggal 2 hari sore hari ya jam 4 eh, tiba-tiba jantung saya berdebar cepat sekali ya. Kenapa ini? Saya obat di bawah lidah, sedotan. Saya taruh jam 4 saya taruh di bawah lidah, sembuh 15 menit kemudian, tidak berdebar kencang. Jam 6 kembali lagi. Wah, saya ingat nasihat dokter boleh 3 kali. Enggak, dia lagi sedotan saya taruh lagi di bawah lidah. Sembuh lagi jam 6 sampai jam 8. Umat lagi. Wah, terakhir saya sampai berdua dalam nama Tuhan Yesus. Taruh lagi di bawah lidah. Sembuh. Tapi sampai jam 10 saja
jantung saya udah nggak bisa lagi, saya nggak berani lagi kalau di bawah lidah lagi ya, gitu kan. Saya dokter, akhirnya saya nggak bisa tidur, saya duduk, wah, sampai saya ngomong begini sama diri saya, kalau Tuhan mau panggil saya ya sudahlah, Tuhan panggil saya, mungkin Tuhan sudah tentukan saya harus pulang. Sampai saya ngomong begitu, saya berserah kepada Tuhan. Pagi harinya saya nggak bicara dengan istri, dengan keluarga, karena saya juga kok bisa sampai kejadian seperti ini. Nah, jadi akhirnya ketahuan juga dengan istri saya, dia buka sama saya nggak bawa handphone, ada balasan dari dokter. Saya punya handphone nomor dokter yang menangani jantung saya, dokter Amir Aziz. Saya bilang jantung saya tiba-tiba berdebar pecah, saya sudah taruh sedotan 3 butir, kenapa masih pagi ini, apa yang saya harus lakukan? Dokter langsung menyarankan saya untuk segera rumah sakit ke UGD, diperiksa, dan pada detik akhirnya hari jam 2 saya harusnya jadwal saya 1 minggu lagi untuk periksa ke dokter. Akhirnya saya datang dan saya dapat giliran jam 5 sore. Dokter pun sampai kaget, dia lihat jantung saya ini debarnya kencang sampai 150, di atasnya lagi juga 160. Suster pun waktu EKG saya sangat kaget dia, Pak, Bapak gimana ini, kok debarnya kencang sekali. Akhirnya dokter menyarankan saya untuk segera opname. Saya langsung bawa ke BD dan malamnya saya ditaruh di ruang ICU ya, 3 hari ya. Itu waduh, jujur ya, nggak enak saya di ICU itu ya. Saya nggak bisa pegang handphone, saya cuma tiduran, semua diinfus ya. Tangan saya juga, jantung masih belum normal, harusnya di bawah 70 ya, itu baru normal. Ini masih 150. Akhirnya saya diinfus langsung ke jantung saya, dan hari ketiga saya di kateter kembali jantung saya. Dan puji Tuhan, dokter menyarankan tidak perlu pasang ring kembali, saya harus diinfus, dibenerin dulu debar jantungnya supaya normal. Tuhan berkat doa-doa dari teman-teman PMD juga, ministry, saya kembali normal, saya boleh pindah ke kamar biasa, dan hari kelima saya boleh pulang ke rumah. Sampai hari ini Tuhan pulihkan, Tuhan beri kesehatan buat saya, dan saya diberi kesempatan pagi ini untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan. Amin. Kita harus memiliki hidup damai dalam diri kita, terutama untuk diri kita dulu sendiri. Tuhan berkat doa-doa dari teman-teman PMD juga, ministry, saya kembali normal, saya boleh pindah ke kamar biasa, dan hari kelima saya boleh pulang ke rumah. Sampai hari ini Tuhan pulihkan, Tuhan beri kesehatan buat saya, dan saya diberi kesempatan pagi ini untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan. Amin. Kita harus memiliki hidup damai dalam diri kita, terutama untuk diri kita dulu sendiri ya. Kita akan baca di 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah
mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saya mau bertanya nih dengan Bapak Ibu, apa itu damai? Apa sih itu damai itu? Ya, kita harus mengetahui damai itu adalah ketenangan hati, kesejahteraan, kerukunan dalam hidup, kesehatan juga buat kita. Amin. Kalau tidak ada damai dalam diri kita, pasti kita akan kurang sehat. Kita pasti tidak akan mengalami kesejahteraan, apalagi ketenangan, dan terlebih lagi kerukunan dalam kehidupan kita. Ya, apa lawan dari damai? Nah, sebaliknya nih, apa lawan dari damai? Yaitu perselisihan antara kita dengan Tuhan, ya, perselisihan kita dengan sesama, perpecahan, ya, dan juga pemberontakan, bahkan perlawanan kita terhadap Tuhan. Gak boleh ya kita jadi anak Tuhan itu seperti itu, ya. 1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Ya, sehati sepikir itu nggak mudah loh. Ya, suami istri, ya, bisa nggak sehati sepikir? Belum tentu, ya, kadang berlawanan, bahkan timbul pertengkaran, ya, itu adalah satu polemik ya dalam kehidupan kita berumah tangga. Tapi Tuhan mempertemukan kita antara suami dengan istri supaya bisa bersatu dan menimbulkan kedamaian dalam hidup kita. Kita tahu ya, selalu kalau di akhir tahun ya, menjelang Natal, ada satu firman Tuhan yang mengingatkan kita di Yesaya 9 ya, ayat 6, yang mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Kenapa ya kadang orang tidak bisa cinta akan damai? Ada nggak teman-teman kita yang tidak cinta damai kita temui dalam pelayanan? Pasti ada ya. Itu tentang apa yang kita lihat tidak ada damai. Ada kesombongan ya di antara kita. Ada apa lagi? Ketinggian hati. Ada apa lagi? Keirian hati. Wah, ini setiap manusia pasti memiliki hal yang seperti ini. Apalagi kedegilan ya hati kita. Karakter yang tidak ada kerendahan hati. Ya atau iya? Tapi saya percaya di PMD nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, kelihatan semuanya wajah-wajahnya penuh dengan kerendahan hati. Amin. Ya, penuh dengan murah hati. Ya, marilah kita belajar terus-menerus apa yang telah kita baca dalam firman Tuhan ya, dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan yang mana kita harus berubah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang sudah kita lewati tentunya bersama Tuhan Yesus. Amin. Ada 5 hal yang harus kita ingat, harus kita
hidupi, ya. Supaya apa? Supaya hati Tuhan Yesus itu disenangkan oleh perbuatan kita, oleh kelakuan kita. Karena di Mazmur 37 ayat 23 yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Amin. Hal yang pertama kita baca di firman Tuhan Ulangan 6 ayat 5 dan 7. Ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Ya. Jadi hal yang pertama saya mengutip dari Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Yang pertama yang terpenting adalah peliharalah kasih Allah yang telah kita dengar, yaitu dari firman Tuhan. Amin. Kita harus pelihara kasih Allah dalam hidup kita yang sudah kita dengar dan sudah kita baca dari firman Tuhan, yaitu Alkitab. Amin. Ya, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Ayo, kalau kita yang saat ini mungkin kurang pelihara, ya, tentang kasih Allah dalam hidup kita, sekalipun kita hamba Tuhan, terkadang saya udah tahu saya harus begini, tapi kita akhirnya terlupakan, bahkan tergoda, ya, oleh, ingat Yohanes 10 ayat 10, iblis itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap orang. Tetapi Tuhan Yesus itu datang bukan hanya memberi hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Itu berkelimpahan dengan apa? Dengan damai sejahtera sukacita yang Tuhan berikan bagi kita semua. Amin. Yohanes 3 ayat 15 mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Ayo, kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, ya, kita harus pelihara kasih Allah yang telah kita dengar melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bahkan yang kita sering baca setiap hari, Alkitab firman Tuhan, supaya kita hidupi, ya, supaya kita bisa pelihara kasih Allah buat diri kita, terutama hubungan kita dengan Tuhan, supaya lebih baik lagi, ya, supaya lebih dekat lagi. Karena ada satu pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Jadi ingat, yang pertama, peliharalah kasih Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Dan yang kedua, apa yang kedua? Kita baca di Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat.
main. Saya kemarin setiap hari Kamis itu saya kumpul berenang ya dengan para hamba Tuhan pagi-pagi ya jam 10 sampai jam 2 kolam renang kita berenang di apartemen Kosambi ya. Nah, itu ada satu hamba Tuhan bicara begini, ya Waming, saya kan kemarin katanya hari Rebo itu ada persekutuan para hamba Tuhan, saya diundang. Pas teman saya ini hamba Tuhan ini sedang mengalami sakit stroke, dia tidak bisa hadir, tapi temannya itu manggil terus. Dia bilang gini, gimana saya nanti kalau sampai di sana, saya harus naik tangga, siapa yang nuntun saya? Sedangkan saya bisa naik gojek motor, tapi sampai di situ tidak ada yang bisa memapah saya untuk masuk ke dalam gereja, yang mana di situ ada satu perkumpulan para hamba Tuhan di hari Rabu. Ya, loh kok bisa seperti itu? Saya bilang, kan banyak hamba Tuhan teman-teman kita yang dekat. Masa nggak ada yang samperin Bapak untuk memasuki? Dia bilang gitu. Emangnya kayak Koami? Maaf nih, saya nggak membanggakan diri saya. Emang kayak Koami bisa mau hadir, bisa mau samperin saya, gandeng saya, masuk ke gereja, mempersilahkan saya duduk. Dia bawa tongkat kaki 4, ya, sedang dalam pemulihan, ya, pasien, ya, ya hamba Tuhan yang kecil, ya, di gerejanya dia pengembalaan di Kapuk tadinya, tapi karena dia kena stroke sudah mengalami hampir setahun lebih 3 bulan, ya, jadi dia menutup ibadahnya, ya, kasihan sekali ya. Tapi di dalam firman Tuhan Ibrani 13 ayat 1 itu mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Terkadang nih, maaf kata nih, ya, banyak hamba Tuhan, tapi nggak ada di PMD, nggak ada, jujur nggak ada, ya. Kata teman saya nih, dia cerita, kumpulan hamba Tuhan sih hamba Tuhan, tapi mereka ini cuma hanya pamer, datang naik mobil yang bagus-bagus, saya cuma naik Gojek karena saya sedang mengalami sakit, boro-boro saya dilihat mereka langsung melengos. Saya sudah mengalami hal yang seperti itu, Pak. Wah, saya bilang, memang saya juga miris ya dengarnya. Kok kita hamba Tuhan, harusnya kan dikatakan firman Tuhan yang ayat Tuhan ya, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Boro-boro kami, saya pulang waktu saya belum sakit, saya naik motor, apa saya naik Gojek perginya, karena waktu itu saya belum punya motor, boro-boro saya dikasih tumpangan, cuman dikasih dada doang ya, dada, jadi akhirnya, halo, sampai ketemu ya, ini ya, ini satu teguran buat kita, para hamba Tuhan. Yang kedua, saya mengutip dari firman Tuhan Ibrani 13, 1 dan 2. Sisi jabatan kita, kekayaan kita, kedudukan kita saat ini, di mata Tuhan, miskin dan kaya itu semua sama di mata Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menjalani hidup, pelihara satu dengan yang lainnya kasih, persaudaraan yang Tuhan ajarkan melalui kita, melalui kebenaran firman Tuhan, memiliki kasih yang agape, kasih yang tanpa pamrih. Ingat loh, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Boro-boro kita bisa melakukan hal yang seperti itu. Sedangkan pelihara kasih persaudaraan pun terkadang kita bisa lengah. Kita tidak bisa melakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Betul apa betul? Ya, saya ngiris ya dengarnya. Saya bilang, aduh Tuhan, ya memang ya, saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Kalau saya kumpul dengan para hamba Tuhan yang sudah senior, yang sudah tinggi-tinggi jabatannya, ya,
bahkan titelnya sampai belerot ya, sampai kayak kereta api ya. Saya bukan mengejek mereka ya, tapi mereka tidak mau bersalaman dengan kita, boro-boro menegur ya. Nanti untuk apa kita bertemu para hamba Tuhan? Ya, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Ingat Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Dan hukum yang kedua kita harus ingat. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya. Wah, ini satu teguran ya, firman Tuhan yang keras untuk kita semua mengingat kasih Allah akan kita ini. Sekalipun maaf kata ya, kita terkadang memberontak, sekalipun terkadang kita melawan, terkadang kita bersungut, komplain dengan Tuhan. Ya, apa gunanya dengan perintahnya di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca hari demi hari? Setiap para hamba Tuhan, ya, kita harus hidupi itu ayat. Bahkan saya teringat Yakobus 1 ayat 22. Jangan cuma dengar firman, tapi tidak jadi pelaku. Ya, sangat miris sekali ya. Tuhan Yesus itu bersedih, berduka. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang tidak mempraktekkan apa yang sudah kita baca di dalam firman Tuhan. Apakah kita semua sudah lakukan terus-menerus sampai hari ini? Akan sampai seterusnya kita bisa melakukan hal yang kedua adalah peliharalah kasih persaudaraan. Ada satu pujian ya, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau, saudaraku, kau, sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau, sahabatku, kau, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Ayo lakukan ya, selagi masih diberi kesempatan ya. Kalau yang belum melakukan, ayo lakukan bersama-sama. Itu satu pertobatan ya, supaya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari selepas hari, terutama buat hamba Tuhan, itu sangat benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Perubahan demi perubahan. Saya teringat Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam dalam setiap baik tubuhmu. Amin. Mau kita lakukan bersama-sama ya. Bersama Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita memasuki hal yang ketiga. Apa itu hal yang ketiga? Kita baca dulu ya di firman Tuhan di Roma 15 ayat 1. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita lompat di ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Ya, jadi yang saya mengutip dari Roma 15 ayat 1 dan 4 adalah cintailah ketekunan untuk hidup ini ya. Dalam apa?
tentunya dalam kerukunan. Ya, kita harus cintai ketekunan untuk terus belajar hidup selalu rukun, berdamai satu dengan yang lainnya. Jangan cuman bilang, Tuhan aku sudah mengampuni dia. Tapi begitu kita melihat bertatap muka dengan teman yang terkadang menjengkelkan ya, atau terkadang membuat kita emosi ya, kita langsung, wah, muka kita langsung kita tekuk seperti belah ketupat ya. Wah, nggak ada senyum lagi ya. Kita melengos, kita buang muka langsung pergi ya. Ingatlah, kerukunan itu adalah kehendak Tuhan Yesus. Ya, untuk kita apa? Untuk kita dapat mewujudkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ya, kita harus wujudkan dalam kehidupan kita. Jangan kita pikir, wah ini kalau yang ini cocoknya buat Pak Amir Aritonang nih, dia yang murah senyum ya. Dia yang bisa menegur kita terlebih dulu atau bagaimana ya. Seharusnya kita semua harus bisa mentaati pemimpin kita, terutama kepada Tuhan Yesus. Juga pemimpin tentunya yang ada di PMD ya, Pendeta Amir Aritonang ya. Pasti kita akan mencintai kerukunan. Hidup bisa bersama-sama teguh di dalam kasih Tuhan, di dalam iman percaya kita, sungguh-sungguh memiliki kerukunan yang abadi. Ya, banyak saya jumpai ya. Saya nggak sebut di mana ya. Selalu tidak ada kerukunan. Bahkan firman Tuhan itu tergenap. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Sangat-sangat mendukakan hal itu. Nggak boleh ya. Kita nggak boleh ada perpecahan dalam jemaat. Ya, nggak boleh. Tadi saya katakan di 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu setia setata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Di dalam pelayanan, di dalam apapun pekerjaan, kita harus lakukan firman Tuhan ini. Amin. Mazmur 89 ayat 49 mengatakan, di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu. Kesetiaan Tuhan Yesus itu teruji ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Mau setia nggak? Banyak, maaf kata nih dengan tanda kutip ya, banyak para hamba Tuhan setia kalau diberkati. Kalau tidak diberkati, wah, dia timbul. Dia lihat di sisi kanan dan kiri yang lain, teman-temannya, kok diberkati, kok saya tidak. Ya, apa yang harus kita lakukan? Perbaiki sikap hidupmu, perbaiki antara engkau dengan Tuhan, perbaiki juga kamu dengan diri kamu sendiri. Kamu bisa benar-benar mengetahui dirimu sendiri dan menyadari bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kita harus memiliki ketekunan, ya, tentunya di dalam kerukunan, ya, biar ada berkat Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Ya, saya beri firman Tuhan ya di Zakaria 8 ayat 16 sampai 19. Zakaria 8 ayat 16 sampai 19 dikatakan firman Tuhan, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan melaksanakan hukum yang benar, dan mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam.
Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Amin. Ya, kita belajar. Semua kita masih belajar ya. Sampai hari ini kita masih belajar terus ya, bisa mencintai kerukunan antara kita sesama para hamba Tuhan. Lakukan itu dengan kesungguhan hatimu, dengan kemurnian hatimu, sehingga apa? Sehingga hati Tuhan Yesus disenangkan. Dan pasti Tuhan Yesus mengatakan, yang kayak begini nih aku sukai, yang kayak begini nih aku temui di antara kamu. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita memasuki hal yang keempat. Apa itu yang hal yang keempat? Kita baca di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, kita tahu ya, ada pujian ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, kita mau terima berkat dari Tuhan. Hal yang keempat, cintailah kebenaran dan damai Tuhan Yesus. Ya, kalau orang yang cinta kebenaran pasti menyenangkan hati Tuhan. Pasti hidupnya diberkati. Ya, tadi Tuhan sudah janjikan, Dia akan memerintahkan berkat kehidupan untuk kita selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kelima, yang terakhir. Ada satu pujian. Lagu dunia ya. Memang lidah tidak betul. Wah, ini hal yang kelima nih. Ada satu lagu dunia ya. Memang lidah tidak bertulang. Kalau lidah bertulang kita nggak bisa ngomong. Ya, bisa ngomongnya kedengarannya cuma gitu ya. Kita baca dulu Yakobus 3 ayat 1. Perikopnya tentang dosa karena lidah. Ada satu pujian lagu dunia ya. Memang lidah tidak bertulang. Wah, ini hal yang kelima nih. Ada satu lagu dunia ya. Memang lidah tidak bertulang. Kalau lidah bertulang kita nggak bisa ngomong. Ya, bisa ngomongnya kedengarannya cuma gitu ya. Kita baca dulu Yakobus 3 ayat 1. Perikopnya tentang dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat ketiga, kita mengenakan tekang pada mulut kita, ya, pada mulut kuda, sehingga
sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Kita lihat ya, kadang-kadang ada seekor binatang kuda kan, kenapa mulutnya ditutup ya dengan cangkang. Kalau dia tidak ditutup, dia akan meringkik ya. Kalau dia meringkik, pasti kakinya akan ke atas ya, dan dia tidak akan bisa berjalan, bahkan delman yang dia tarik itu pun akan terbalik ya. Nah, ini melambangkan setiap kehidupan kita para hamba Tuhan. Saya mengutip dari firman Tuhan Yakobus 3 ayat 1 adalah jagalah lidah dalam perkataan mulut kita. Amin. Jangan kita sembarang ucap ya. Kalau ucap berkat boleh ya. Jangan sampai ucap kutuk, apalagi ucap perkataan yang tidak senonoh, yang kotor ya. Di dalam kehidupan kita, kayak seperti kemarin saya mengalami sakit penyakit, saya selalu berkata yang positif begini. Terima kasih Tuhan untuk sakit yang kau berikan untuk aku. Aku minta ampun Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan hamba. Nah, kiranya saya sangat percaya kau pasti menyembuhkan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus saya tidak sakit. Saya sudah disembuhkan Tuhan. Saya sudah ditolong Tuhan. Amin. Ingat, pertolongan Tuhan Yesus itu tepat pada waktunya. Jika kita sakit, jangan kita bilang, aduh mati aku, aduh celaka aku. Gak boleh. Kita jadi anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan ya. Kita harus jaga lidah kita dalam perkataan mulut kita yang keluar. Ya, katakan selalu yang positif, jangan yang negatif, jangan yang tidak berbau, yang tidak enak didengar oleh setiap orang ya, apalagi kalau berkata yang jorok ya, apalagi berkata yang kotor, berkata yang tidak senonoh ya. Kita harus jaga lidah kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, saya sudah sembuh, saya sudah ditolong Tuhan, saya sudah dipulihkan, saya sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Yakobus 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jangan sampai gara-gara lidah mulut perkataan kita bisa akhirnya dibuang ke neraka ya, dinyalakan api neraka. Jangan ya, karena apalagi nih kata nih, kadang-kadang kita baca firman Tuhan di Matius 6 ayat 14, jika engkau tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampunimu. Ya. Akhirnya kita benci, kita bawa benci itu sampai mati. Ya. Saya selalu ingat, kalau kita benci kepada para hamba Tuhan melalui lidah perkataan kita, sampai kata akhirnya kita tidak bisa mengampuni dengan kesungguhan hati, itu ujungnya kita sama juga di firman Tuhan, seorang pembunuh manusia. Ingat baik ya, itu sangat kejam di mata Tuhan, sangat keji, sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terutama dalam gosip ya. Siapa yang suka gosip, ayo berubah ya. Ingat, gosip itu apa? Semakin digosok semakin sip, katanya demikian ya. Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sebagai ayat penutup, Efesus 4
ayat 30-32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ampuni kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan, saya tidak akan berpanjang. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Kau yang sudah memberi nasihat yang begitu luar biasa buat hamba-Mu, Tuhan, juga buat kami semua Tuhan. Kami tidak mau hidup salah lagi Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kau pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang sudah mendengar. Kiranya terus kami meteraikan dalam hati dan pikiran kami, untuk kami bisa lakukan dalam kehidupan kami hari per hari. Hati terus Tuhan ibadah PMD setiap hari Senin sampai Jumat, pagi hari Tuhan, Kau berkati. Dan kami percaya, sangat percaya, yang sakit Tuhan lawan, pasti Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Ketua PMD juga Pendeta Amir Aritonang, Pak Irwan Setiawan, Daniel Pinto Manarah Jawa Barat, Pendeta Elmanik, juga semua yang ada. Lebih lagi para ibu-ibu hamba Tuhan juga Kau berkati. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, biar kami dapat melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu, kesukaan-Mu Tuhan, agar kami, hidup kami dapat berkenan, dan sampai Kau panggil, kami boleh pulang ke rumah Bapa di surga. Nanti setiap kami Tuhan, persatukan kami dengan tali kasih-Mu, tidak ada perpecahan, maka seperti itu membangun mereka yang kudus, sehingga hati Tuhan Yesus disenangkan oleh perbuatan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita yang sudah diberkati katakan amin. Amin. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Pada hari ini, Senin tanggal 24 Februari tahun 2025 di Sau Nusantara, Tambun Selatan, Bekasi, keluarga besar Kepemimpin Desa mengadakan rapat kerja tahunan tahun 2025 dan merayakan hari ulang tahun yang ketiga. Siapa kita?